Apakah dengan adanya vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menghilangkan COVID-19? Nggak, nggak bisa. Sudah ada dilakukan tes uji klinis sudah tahap ketiga aja Yes. masih belum lolos gitu ya. Halo teman-teman sehat semuanya. Selamat datang di channel kami OKB, Obrolan Kesehatan Bersih bersama saya Darmawan dan Dokter Indah. jangan lupa kalau Anda ingin mendapatkan informasi seputar kesehatan melalui tayangan-tayangan acara OKB, pastikan Anda subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar kesehatan. Kali ini kita akan ngobrolin soal yang namanya COVID-19. Aduh. Dokter Indah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Darmawan, apa kabar? Sehat dong. Sehat. Tidak hanya sehat fisik, tapi juga psikis. Kalau Dokter Indah, fisik sehat nggak? Sehat dong. Sehat. Yakin? Yakin. Psikis? Insya Allah sehat. Kenapa kalau ngomongin psikis tuh rata-rata orang kok nggak sehat, kok apa ya, kayaknya ragu-ragu gitu loh ngomongin kesehatannya tuh kok pakai insya Allah ya oke lah, insya Allah itu kan artinya kita berdoa berharap supaya sehat ya. Tapi kan beda ketika tanya fisik sehat gitu, ketika pikiran kok kayaknya kurang liburan mungkin. Kurang liburan pandemi atau jadi nggak bisa liburan. Atau udah 7 bulan ya nggak dapat liburan ya. Ayo kita ketemu. Aduh, ada apa dengan 7 bulan? Nah, Anda mau tahu ya kan? Ngobrol aja deh sama Dokter Indah. Dokter Indah ini teman saya dan kita tuh sering kalau ngobrol tuh ngobrol kesehatan, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang yang namanya COVID ya, Dok ya. Yes. COVID-19. Jujur nih, bicara COVID-19 saat menangani pasien COVID, takut nggak sih, Dok? Takut sih, lebih khawatir sebenarnya. Karena ya sebagai manusia biasa pasti ada khawatirnya, apalagi ngerjain pasien setiap hari. Ya cuman kalau untuk takut lebih kayak melindungi diri, pakai APD-nya lengkap segala macam, berdoa jangan lupa. Insya Allah semua sih aman-aman aja ya harusnya. Iya, Gitu. karena jujur aja nih ya, kalau saya melihat perilaku masyarakat di Indonesia, mungkin juga teman-teman saya juga seringkali melihat atau jangan-jangan kita atau Anda masih melakukannya, yaitu tidak mengikuti protokol kesehatan. Yang seringkali sudah disuarakan, disampaikan. Contoh adalah gerakan 3M, memakai masker yang benar, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Pertanyaan saya, apakah ketiga gerakan ini sudah dilakukan dengan sempurna? Ternyata tidak. Masih banyak teman-teman kita di luar yang kadang menggunakan masker, itu kan seringkali tidak benar. Artinya maskernya itu diturunkan sampai ke dagu. Padahal kan di daerah dagu dan lehernya kan area yang seringkali terpapar. Dan di situ kan virusnya suka nempel gitu. Terus kemudian juga tidak mempraktekkan kebersihan secara cuci tangan. Seringkali masih ya kurang disiplin lah. Ya kan? Dan itu ternyata kalau teman-teman saya juga mau tahu nih ya, ini data di dunia orang yang sudah terpapar oleh coronavirus ini sudah mencapai dengan 51 juta orang loh, Dokter Ida. Wow. Di dunia. Ya kan, di dunia, wow. Seluruh dunia. Bahkan ini data yang terakhir itu tanggal 9 November ya, 9 November 2020 di Indonesia sendiri itu teman-teman bisa lihat sudah ada 440.000 kasus yang sudah terkonfirmasi. Artinya sudah dinyatakan positif, sudah dilakukan pemeriksaan, dan syukur alhamdulillahnya 372.000 orang sudah dinyatakan sembuh, tetapi juga ya kita turut berduka cita atas adanya 14.000 orang yang akhirnya harus dinyatakan meninggal. Ya ini nggak main-main ya, saya kira 8 bulan sejak Indonesia pertama kali dikatakan terpapar COVID bulan Maret, kalau nggak salah ya Dok. Bulan Maret itu ada 2 orang pertama kali yang sudah dinyatakan positif, sampai dengan hari ini sudah dengan jumlah angka segitu, saya kira itu nggak main-main ya kan. Nah, jujur kalau dibilang takut, tadi Dokter Dia juga mengatakan ya kita nggak takut tapi kita agak berkhawatir ya kan. Nah, tetapi kan ada kabar yang agak menyenangkan nih. Katanya kan ada vaksin. Bentar lagi nih katanya. Yakin tuh Dok, bentar lagi ya. Karena yang saya dengar aja dari WHO itu sudah ada dilakukan tes uji klinis sudah tahap ketiga aja masih belum lolos gitu ya. Jadi belum diberikan persetujuan apakah ini vaksinnya boleh diberikan atau tidak. Tapi kalau seandainya kata vaksin ini nanti sudah ada, menurut pengalaman Dokter Indah sendiri gitu ya, apakah dengan adanya vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menghilangkan COVID-19? Nggak bisa. Karena
pada dasarnya vaksin tersebut kan memang fungsinya untuk mencegah penularan COVID-19 atau coronavirus itu untuk masuk ke dalam tubuh, bukan untuk menghilangkan virus tersebut. Jadi nggak bisa. Jadi vaksin itu tidak menghilangkan ya? Tidak. Vaksin hanya untuk mencegah saja. Yes. Supaya virusnya nggak masuk. masuk. Agar tubuh kita jadi lebih kuat dari virus itu. Artinya gitu. Kalau toh pun terpapar tapi tidak sampai menimbulkan infeksi. Yes. Jadi fungsi vaksin hanya sekedar untuk mencegah. Betul. Waduh. Nah terus kalau memang fungsi vaksin itu adalah hanya untuk mencegah gitu ya kan, menjaga supaya kita nggak tertular. Betul. Ya kan? Tapi sebenarnya kenapa kok vaksin ini nggak bisa sampai menghilangkan masalah COVID ini? Jadi ada pakar yang bilang begini. Jadi pada tahun sekitar 1960-an itu ada penyakit wabah juga yang namanya smallpox. Itu benar-benar menyebar, itu link gitu ya. Jadi banyak yang terkena dan banyak juga yang meninggal karena itu. Yeah. Nah, tapi itu berhasil ditemukan vaksinnya. Nah, jadi sekitar tahun 1980-an itu WHO udah menyatakan kalau si smallpox itu benar-benar bisa dieradiksi atau diberantas. Gitu. Lalu ada penyakit polio juga. Ya, polio itu kan cuma ada di manusia ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 2 pun itu sudah benar-benar bisa dieradiksi atau dimusnahkan karena adanya si vaksin tersebut. Nah, balik lagi ke COVID, kenapa tidak bisa? Karena ada yang namanya zoonosis. Jadi itu penyakit dari yang menyebar hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Nah, COVID itu salah satunya dia adalah zoonosis. Jadi melibatkan dua organisme yang berbeda. Jadi susah untuk diberantas ataupun dieradiksi. Karena itu aku tadi bilang dua organisme, tapi belum tentu bukan berarti jadi artinya sulit untuk bukan sulit ya, artinya vaksin ini kan untuk manusia. Yes. Ya kan, sedangkan si coronavirus ini kan dia bisa menginfeksi kedua makhluk, binatang dan manusia sekaligus gitu ya. Nah, jadi ketika vaksin ini dilakukan pada manusia, tapi sementara binatang itu bisa menjadi karier atau membawa, makanya vaksin ini nggak bisa menghilangkan gitu. Betul, jadi lebih sulit untuk diberantas, tapi bukan berarti tidak bisa dicegah. Nah, terus gini, kadang teman-teman saya sering bertanya gitu. Ya mungkin juga teman-teman saya juga muncul pertanyaan tentang yang namanya vaksin ini tadi. Ada yang bertanya, kalau orang nanti sudah pernah kena COVID. Dan dinyatakan sembuh, gitu kan ya. Apakah masih perlu diberikan vaksin atau mungkin siapa saja sih orang-orang yang diberikan vaksinasi ini? Apakah semua orang seluruh dunia ini harus wajib menjalankan prosedur vaksinasi COVID atau hanya ada kriteria atau syaratnya orang yang diberikan vaksin? Kalau ngomongin vaksin diprioritaskan orang yang mana, pasti kita lihat satu faktor resikonya dulu. Ya, orang-orang yang beresiko terkena COVID pasti orang-orang tua atau pasti anak-anak, ya kan. Cuman kalau dari saya sih alangkah baiknya kalau misalnya virus itu pasti kita lihat di zonanya sih. Misalnya di daerah-daerah yang zona merah itu pasti harus didahulukan. Karena kalau zona merahnya sudah bisa kita tangani, ya otomatis kan virusnya tidak outbreak ke zona-zona lainnya. Gitu. Lebih baik per zona dulu. Biar si virusnya itu nggak nyebar. Maksudnya betul. Terisolir di wilayah itu. Jadi daerah itu dulu yang dilakukan penerapan vaksinasinya. Kita tangani. Pasti yang berat dulu kita tangani kan. Kalau daerah-daerah yang maksudnya masih zona-zona yang masih bisa kita kendalikan, ya nggak apa-apa, agak dibelakangin dulu, kita dahulukan dulu yang beresiko. Gitu. Kalau untuk orang yang sudah terkena COVID, gitu ya. Pasti kita lihat lagi kalau misalnya orangnya udah kena COVID nih, tapi dia udah ibaratnya umur tua dan sangat beresiko, pasti tetap membutuhkan vaksin gitu. Apalagi kalau dia tinggal di zona-zona yang tadi aku bilang, kalau dia tinggal di zona merah berarti otomatis dia bisa lagi terkena lagi biarpun dia sudah membentuk sistem kekebalan tubuh sendiri, tapi bukan berarti belum tentu nggak bisa kena lagi kan. Artinya orang yang sudah terkena COVID sudah membentuk antibodi, katanya kan demikian ya. Tetapi itu bisa terkena lagi. Bisa. Karena antibodi itu juga ada masanya. Iya, betul. Artinya antibodi spesifik terhadap COVID itu ada masanya, di mana ketika dia jumlahnya di dalam tubuh berkurang, maka orang tersebut bisa terinfeksi kembali. Bisa, betul. Bisa kena lagi. Ya, dan juga untuk teman-teman sehatnya perlu ketahui juga ya bahwa yang namanya vaksin itu seperti yang saya pernah pelajari, yang pernah saya baca juga. Betul. Vaksin ini kan juga
punya titer antibodi juga, punya kadarnya. Betul. Ada beberapa vaksin yang memang harus dilakukan beberapa seri penyuntikan. Betul. Ya kan? Ada misalnya contoh vaksin untuk kanker serviks, itu sampai 3 kali penyuntikan. Ada yang cukup 1 kali single dose, ya kan? Nah, kenapa itu kan tergantung titer atau respon terhadap antibodi manusianya. Nah, saya kira vaksin COVID ini juga, saya sependapat kita nggak bisa berpangku tangan. Oke, kita bersyukur gitu ya, para ahli pasti sudah berusaha ya kan, mencari vaksinnya, dan ini nggak gampang loh ya. Betul. Karena saya tahu aja itu virus HIV aja sampai sekarang, itu aja nggak ada vaksinnya. Udah berapa tahun ya kan? Dan ternyata virus HIV itu belum ditemukan vaksinnya karena salah satu penyebabnya terlalu banyaknya varian daripada virus HIV itu. Semakin banyak varian virusnya semakin sulit untuk mencari vaksinnya atau menemukannya. Karena bayangkan kalau ada 10 varian aja, kita harus mencari vaksin yang benar-benar bisa mengatasi atau mencegah 10 varian sekaligus. Tapi beruntungnya katanya kalau COVID ini kan belum banyak varian. Bahkan yang sekarang terpapar jadi pandemi ini kan baru 1. Ya mudah-mudahan ini bisa segera dan semoga bisa mencegah itu tadi ya. Nah terus kalau orang dong sudah diberikan vaksin, artinya kan sudah punya kekebalan. Ya orang sekarang kan kayak kita keluar rumah, kalau acara kita ini kan sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Makanya kita ya maaf gitu, mungkin teman-teman sehat juga bisa lihat kita nggak menggunakan masker karena sudah sesuai protokol, sudah ada pemeriksaan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau kita keluar rumah, kita kan masih menggunakan masker secara teratur dan sebagainya. Karena apa? Karena kita khawatir tertular sebab kita nggak tahu tubuh kita ada antibodi atau enggak. Ya kan? Nah, tapi dengan adanya vaksin tadi kan ini kita punya antibodi. Betul kan ya? Betul. Berarti kalau nanti sudah ada vaksinnya, orang keluar rumah nggak perlu pakai masker lagi, artinya nggak perlu aneh-aneh lagi kali ya dok? Nggak bisa begitu juga. Nggak bisa juga. Nggak boleh dong. Karena kan tadi vaksin ya, vaksin itu saya dengarnya juga vaksin itu untuk kekebalan tubuh kita tuh bisa 2 tahun atau 3 tahun kan kita belum tahu ya. Karena kan belum ada uji klinis lapangan yang pasti kan. Yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang berapa lama virus itu ada di dalam tubuh kita kan gitu. Jadi ya tetap harus dijaga. Jadi sekalipun nanti sudah kita itu mendapatkan vaksinasi, alangkah baiknya kita juga diimbangi dengan tetap menjalankan 3M gitu. Artinya menggunakan nggak ada masker. Salahnya, double protection nggak ada salahnya kan. Mobil aja double protection loh. Masa kita enggak? Kalau dokter double protection nggak? Harus. Apa coba yang di double protection? Kan? Apa yang di double? Ya maksudnya dilindungi oleh teman-teman dan juga Tuhan yang Maha Kuasa. Kan gitu betul. Perlindungan itu kan harus 2, perlindungan dari sahabat dan juga perlindungan yang Maha Kuasa. Betul. Ya kan? Nah, jadi ini info yang menarik ya buat teman-teman. Nanti seandai kata vaksin ini juga sudah mulai diberikan, artinya sudah didistribusikan, tapi kita tetap juga harus menjaga jarak, harus menggunakan masker gitu kan ya. Kita tetap juga harus mencuci tangan, karena itu jadikan itu mungkin kalau saya boleh sampaikan gaya hidup. Ya, gaya hidup sehat lah. Mungkin selama ini kita ditegur, diingatkan bahwa oh iya gaya hidup kita kurang sehat. Betul. Kita terlalu sembrono. Betul. Terlalu teledor lah gitu kan ya. Nah, terus kalau memang kita juga harus menggunakan masker dan sebagainya gitu ya kan. Nah, ini nih sebenarnya alangkah baiknya menurut Dokter Ida sendiri mencegah terhadap COVID ini yang paling benar, yang paling tepat, karena kan tadi vaksin juga tetap harus menggunakan, terus kemudian sudah menggunakan tetap kita butuh divaksin. Nah sebenarnya kalau secara keilmuan atau pencegahan yang paling hakiki, yang paling benar itu kayak apa sih dok? Nah yang sering dilupakan nih sama sahabat teman-teman sehat di rumah nih, cuman eksternalnya doang nih, pakai masker, tidak berkumpul, tidak berjabat tangan. Yang sering dilupakan adalah kesehatan internal yang dilupain. Kesehatan internal, nah ini udah ada nih, ada 3. Yang pertama nutrisi, ya. Nutrisi itu dari mana? Dari makanan. Kalau pernah dengar you are what you eat, ya kan? Waduh. Jadi apa yang kita makan itu adalah kita. Aku harus tambahin dong. Apa tuh? You are what you eat. Do you understand guys? Ngerti dong, kan teman-teman saya pasti udah pada pintar.
pasti. Ya kan? Heeh. Ngerti orang? Ngerti ya kan? dong. You are what you itu kita itu apa yang kita makan. Betul. Ya kan? Jadi apa yang- Makannya beling, kuda lumping berarti itu kan ya. Wah, gitu. Balik lagi Iya, di iya, luar iya. what you eat. Jadi mungkin misalnya ada 2 orang, dia makan ayam nih bersamaan. Tapi kalau yang satu ayamnya ternyata direbus, nggak pakai penyedap, beda dengan nih dia misalnya makan ayam goreng yang minyaknya udah nggak tahu berapa kali udah dicelup ayam gorengnya, pasti hasilnya dalam tubuhnya juga beda kan. Gitu. Jadi kita harus ibaratnya memantau apa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Karena kan sebenarnya tubuh kita tuh punya sistem kekebalan tubuh memang sudah ada gitu. Tapi untuk menguatkan, untuk mempertahankannya ya pasti dibantu dengan salah satunya pasti makanan yang sehat pastinya. Kalau makanan-makanan nggak sehat ya mau nggak mau pasti sakit. Gitu. Jadi nutrisi makanan Betul. itu yang pertama ya, faktornya Yes. adalah nutrisi makanan. Artinya kita makan tuh nggak boleh sembarangan. Betul sekali pada. Berarti makannya harus mulai dijaga, Betul. tidak hanya nurutin Dipantau, nafsu, dilihat, yes. keinginan, kemauan. Karena biasanya gitu. yang enak-enak itu malah yang tidak sehat Oh biasanya. gitu, iya iya. Dokter kalau makan cari yang enak atau cari yang sehat? Saya balance ya. Artinya kalau bisa dapat yang enak dan juga sehat, Sehat itu kenapa enggak lebih ya? baik. Yes. Ngomongin yang enak dan sehat, Yes. saya jadi lupa. Apa tuh? Ya kan biasanya kalau saya makan itu, saya nggak lupa minum suplemen saya. Oh Mbak gitu. Nadia mana tadi? Coba Mas Andre. Ini. Wah, Ini dong, apa ya tuh? kan. Udah enak, Mhm. sehat. Hmm. Namanya adalah Merial. Wah. Nah, Merial itu Merkusi Herbal. Teman-teman Apa sehat tuh? nih kalau pengen tahu ya kan, ini sudah banyak lah. Ya kan, dikenakan di mana-mana. Merial ini bagus karena dia fungsinya adalah untuk anti kolesterol. Wah. Isinya adalah dari pinus merah Korea. Buat yang suka makan daging nih berarti Oh ya. iya dong. Kolesterol tinggi Mhm. ya kan, terus bentuknya itu kayak gini. Nah, kayak minyak ikan tuh. Hmm. Nah, orang sering kali kalau teman saya tunjukkan, wah minyak ikan ya, kayak anak kecil, sorry ya, ya kan badan dia segede ini, makan minyak ikan, nggak level, kan? Ini Merial guys, jadi Merial itu Merkusi Herbal, terkandung di dalamnya adalah pinus merah Korea. Dalam penelitiannya pinus merah itu sudah terbukti bermanfaat untuk membantu proses penyembuhan penderita kolesterol. Orang yang kolesterolnya tinggi bisa turun, ya kan? Bahkan yang ajaibnya ya kan ini juga bisa membantu untuk menghancurkan plak-plak ya kan. Nah itu ada videonya itu ya kan, saya ada uji cobanya itu yang namanya minyak dari minyak tanah itu dari styrofoam itu bisa hancur. Wow. Menggunakan Hancur. yang namanya betul-betul hancur sampai bersih itu menggunakannya. Nah ini saya minum ya. Oke. Tetap harus pakai air. Kesel kalau enggak ya. Tujuannya agar kita kan kalau orang Indonesia ini nggak bisa lepas dari makanan tadi ya. Betul. Kita cari yang enak, tapi belum tentu sehat. Betul. Ya kan diimbangi dengan yang sehat. Yes, betul. Biar bisa makan ya gorengan. Ya kalau kecolongan aman. Ya kan dokter harus cobain deh. Nih, aku cobain. Boleh nih aku cobain. Oh, boleh dong. Oke. Ya kan biar Cobain dokter ya. juga sehat. Buat teman-teman saya juga kalau mau sehat juga bisa nih minum yang namanya Merial, Merkusi Herbal. Ini udah terdaftar di Badan POM, aman, halal. amis ya? Nggak bau amis kan? Amis. Nggak amis. Ya beda, nggak bukan minyak ikan. Kan saya udah bilang bukan Langsung minyak aku ikan. minum ya. Ya kan kalau minyak ikan kan apa namanya? Ini bau amis. Ya kan? Ini kan Merkusi Herbal. Ini bagus loh kalau untuk lemak-lemak kolesterol jahat. Jadi abis ini kita makan nasi padang nih. Wah, ya kan. Tolong disensor tidak nggak boleh nyebut nama daerah. Oh gitu ya. Nasi. Apa? Nasi lemak gitu kan. Oke, boleh. Jadi ini tadi ngomongin nutrisi. Yes. Ya kan? Nutrisi harus dijaga, nggak bisa sembarangan. Yang kedua itu ada relaksasi. Maksudnya relaksasi itu apa dong? Relaksasi itu ada relaksasi fisik dan juga psikis. Relaksasi fisik mungkin lihatnya tidur. Tapi apakah tidurnya berkualitas? Tidur berkualitas itu ya pasti ya nggak bangun-bangun tiba-tiba kebangun. Aduh, utangku udah dibayar belum ya? Tidurnya harus berkualitas. Jadi tidur nggak boleh mikir utang ya? Nggak boleh dong. Ya, ini Harus buat teman-teman relax. saya nih kalau yang ada Nggak boleh stres. apa namanya tidurnya itu masih banyak beban pikiran, Iya. ya kan tinggalkan dulu. Yes, ya karena mungkin ya itu tadi relaksasi fisik, tapi psikisnya berarti keganggu juga, berarti nggak relax. Karena memang harus relax gitu. Tubuh kan memang harus butuh relaksasi secara fisik dan secara psikis gitu. Karena kalau nggak akan ngelit untuk menjadi stres. Nah, sedangkan kalau stres pasti sistem kekebalan tubuh kita juga menurun karena stresnya.
Jadi orang stres itu imunnya lemah. pasti lemah. Pasti lemah, jadi gampang sakit. Pasti gini, kalau orang stres tiba-tiba sakit kepala, ya pasti berarti imunnya udah mulai turun nih, udah sakit kepala, ntar sakit perut, habis sakit perut sakit punggung, jadi sakit semua. Jadi harus relaksasi, tidur tuh harus benar-benar tidur yang berkualitas gitu. Jangan tidur tiba-tiba ketiduran di kantor atau ketiduran di mobil. Itu kan berarti sebenarnya bukan tidur itu. Kecapean itu kayaknya. Makanya. Kecapean ya. Katanya kan mengejar sebongkah berlian. Iya. Katanya gitu ya, kerja keras. Betul. Dan kadang sering lucu juga gitu ya. Salah satu pekerjaan yang sering kali dilakukan, tetapi dirinya sendiri ya kan yang dikejar sesuap nasi, yaitu tukang nasi goreng. Ya kan? Padahal dia jual nasi. Sesuap nasi, padahal dia jual goreng nasi. Betul. Ya? Berarti gak dimakan sendiri. Barter jadinya ya. Ya kan? Oke, jadi relaksasi itu intinya selain nutrisi kita juga harus rileks. Rileks secara fisik dan juga psikis. Psikis itu pikiran. Iya, betul. Jadi harus tenang sebenarnya. Stres boleh? Boleh pasti. Nggak mungkin, kita manusia biasa nggak mungkin stres. Apalagi cewek-cewek ya, lupa keramas. Aduh stres, lupa keramas. Jerawatan, stres. Pasti dong. Pengalaman tuh ya. Kan saya cewek. Saya suka dilupain ya Pak Darwan, kalau saya masih wanita loh. Iya, dokter ini perempuan ya. Yes. Tulen ya. Tulen, alhamdulillah. Iya. Saya kan belum ngecek. Wah. Kan fisik luar kan bisa menipu. Saya kalau jalan-jalan ke ini konten masih sampai 17 tahun semua loh dok. Semua umur loh. Iya, apa-apa. Ya kan? Karena kan untuk kesehatan ya. Oke, jadi kalau wanita itu juga mikirin hal seperti itu tadi bisa stres. Dan itu juga mempengaruhi kualitas relaksasi tubuh. Betul. Artinya juga bisa mengakibatkan rileksnya badan itu hilang. Iya. Oke, wah ini buat teman-teman sehat, para ladies ya, para perempuan. Berarti kalau ada hal begitu ya kan muncul jerawat nggak usah stres. Dijalanin aja. Ntar juga hilang. Iya. Kan baru satu. Ya kan. Kecuali kok jerawatnya semuka. Nah, itu baru lumayan. Saya juga stres. Loh, tapi kan kalau bicara stres kan bisa diimbangi dengan yang lainnya toh. Betul. Ya, kalau saya sih begini, stres buat saya ini ya, manusia itu nggak lepas dari stres. Betul. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal lain sehingga stresnya nggak terasa. Iya. Kan gitu ya. Ibaratnya makan boleh nggak pakai sambal? Ya boleh. Kepedesan ya pasti mau pakai sambal. Yang penting kan ada minum air esnya, ya kan, supaya mengurangi pedesnya. Betul. Yang ketiga stimulasi nih dok. Katanya kesehatan internal itu dokter katakan di sini nutrisi udah, relaksasi kita harus rileks. Stimulasi itu apa? Stimulasi sama, harus dari fisik dan psikis juga. Secara fisik itu apa? Itu gerak aktif atau aktivitas gitu. Jadi harus diimbangi dengan olahraga pastinya ya. Yang suka jogging, yang suka bersepeda, ya kan lagi ngetren banget tuh sepedaan ya. Dilakukan lah gitu, karena tadi bisa selain buat stimulasi itu juga bisa buat relaksasi kan. Kalau stres dialihkan ke misalnya olahraga, jadi ya kan relax, happy gitu. Artinya stimulasi itu lebih kepada aktivitas kita sehari-hari itu juga harus ada stimulannya. Itu yang menjadi stimulasi terhadap tubuh kita supaya tetap aktif, tapi juga tidak hanya fisik tapi psikis. Jadi kalau psikis tuh misalnya psikisnya apa? Liburan tuh psikis. Oh itu stimulasi itu? Yes, pasti dong. Iya. Itu ntar join sama relaksasi karena liburan harus relax. Jangan liburan bawa laptop kerja juga ya jadinya nggak relax, jadinya stres tetap. Berarti kalau nanti kita liburan sambil ngobrolin kesehatan itu juga nggak stimulasi yang sehat ya berarti ya? Nggak apa-apa kan ngobrol santai. Ngobrol santai. Tetap harus relax, nggak ada beban. Artinya stimulasi secara liburan. Artinya aktivitas apa ya, refreshing, terus rekreasi, tapi yang kalau suka meditasi. Gitu. Itu juga merupakan stimulasi ya? Betul, meringankan di kepala kan. Oh baik. Kayaknya udah cukup lengkap ya. Apa cuma 3 ini aja dong? Oh jangan lupa tetap, nanti kesehatan internal, eksternalnya dilupain kan suka gitu. Eksternal juga harus tetap. Cuci tangan harus tetap, jaga jarak, social distancing, terus kalau bisa tetap update info COVID. Dan kalau memang udah ngerasain gejala, nggak ada salahnya untuk langsung periksa. Karena pada dasarnya gini, perilaku kesehatan itu yang benar adalah merubah gaya hidup. Jadi gaya hidupnya juga harus benar dan seimbang. Betul. Tadi aku bilang nutrisi, relaksasi, stimulasi, dan kesehatan eksternalnya juga. Betul sekali teman-teman. Jadi kalau kita ingin bagaimana COVID ini bisa segera tertangani, terkontrol dengan baik,
saya mengambil kutipan dari seorang tokoh besar, mungkin Anda juga pernah tahu yang namanya Mahatma Gandhi, mengatakan cara yang paling baik untuk menolong orang sakit adalah dengan kita tidak sakit. Betul. Artinya ya kalau kita ingin bagaimana penyakit COVID ini segera tertangani dengan baik, ya kita yang belum sakit dijaga nggak sakit gitu kan ya dok ya. Baik Dokter Ida, terima kasih sudah hadir, sudah nemenin saya ngobrol-ngobrol di OKB, obrolan kesehatan berisi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang positif buat teman-teman saya dimanapun. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like dan komennya, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di OKB selanjutnya.